di episode pertama podcast. Halo semuanya, selamat datang di episode pertama podcast kita. Temanya itu culture shock selama kuliah. Hari ini kita akan membahas pengalaman pertama kali tinggal di kos, beserta kayak gimana kita menghadapi berbagai perubahan dan tantangan gitu. Bersama saya di sini ada teman-teman saya, ada Afifatul Audia, Nazwa Putri Hermawan, Zaki Ren Saputra Lustianto, sama Tiara Tania Ramadhani. Mungkin kita bisa mulai dengan perkenalan singkat dari Afifah. Hai semuanya, saya Afifatul Audia, sudah hampir 1 tahun tinggal di kos. Selain kuliah, saya aktif berorganisasi di UKM SKI. Banyak kegiatan yang melibatkan komunitas mahasiswa muslim. Halo, saya Nazwa Putri Hermawan. Saya ikut UKM English Club. Jadi, banyak kegiatan yang berhubungan dengan belajar bahasa Inggris dan bereaksi. Halo, saya Zaki Ren Saputra Lustianto. Saya dari UKM Istiqpalas. Kegiatan UKM ini terdiri dari banyak hal, seperti contohnya kegiatan tentang alam sampai lingkungan sosial. Halo, saya Tiara Tania Ramadhani. Saya aktif di organisasi SEMA, tentunya dengan Rafli, teman saya di sini sebagai host. Saya juga punya banyak kegiatan di kampus lainnya. Serta SEMA ini merupakan organisasi kemahasiswaan di kampus yang sering mengadakan berbagai acara. Oke, terima kasih semuanya. Saya Muhammad Rafli. Saya kuliah dan bekerja. Terus kesibukan saya di kuliah, selain ikut matkul, saya juga ikut organisasi sama Tiara, jadi anggota senat mahasiswa itu. Pertama-tama bisa dimulai dari pengalaman pertama kali kalian tinggal di kos-kosan. Afifah mungkin bisa cerita sedikit pengalaman mungkin hari pertama kamu saat kos. Untuk hari pertama saya itu campur aduk, yang biasanya itu bareng keluarga, makan bareng keluarga, tiba-tiba itu harus disuruh mandiri, benar-benar berbeda. Hal itu yang paling terasa itu harus ngurus semuanya, kayak makan sendiri, kayak ngurusin kamar itu sendiri, belajar masak, kayak minimal tuh kalau nggak masak ya beli di luar. Gitu. Aku juga ngerasain hal sama sih. Kayak pertama kali tinggal di kos tuh rasanya tuh bebas banget, dan tapi tuh banyak banget tanggung jawabnya gitu lah. Terus juga dulu kan pas di rumah sama orang tua kan enak, kayak apa-apa disiapin gitu kan. Terus sekarang tuh malah suruh belajar masak sendiri, terus bersihin kamar sendiri kan. Terus apalagi kan aku juga ikut kegiatan di English class, jadi tuh waktu buat ngurus kos tuh dikit banget gitu. Setuju banget sih. Aku ya ngerasa gitu kok. Jadi kalau kegiatan Istiqpalas ini kan sering ke luar kota, rasanya kalau pulang itu udah capek gitu kan. Jadi gak ada waktu buat beres-beres di kos gitu, rasanya capek banget. Iya, bener banget Zaki, aku juga merasakan hal yang sama. Apalagi dengan kesibukan di organisasi SEMA itu sendiri ya. Kadang sulit buat membagi waktu antara rapat, tugas kuliah, bahkan urusan pribadi yang ada di kos. Aku juga ingat waktu pertama kali pindah, itu rasanya bingung harus mulai dari mana, semua serba sendiri dan harus cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Menarik sekali. Untuk sekarang gimana sih caranya kalian menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Mungkin Nazwa bisa dimulai pendapatnya. Kalau aku sih coba untuk bikin jadwal harian gitu. Jadi waktu untuk kuliah, terus untuk kegiatan UKM, terus urusan-urusan di kos juga itu harus benar-benar diatur, meskipun kadang nggak selalu tepat waktu. Tapi at least ada panduan yang bisa diikuti, dan pastinya aku selalu sediakan waktu untuk belajar tentang UKM gue tadi, kayak bahasa, karena itu emang passionku di situ. Aku juga belajar bikin anggaran bulanan, catatan pengeluaran tuh semua aku catat, jadi aku tahu mana yang bisa dikurangin. Selain itu
itu aku juga kayak mulai pakai aplikasi pengelola keuangan. Nah, jadi lumayan buat bantu aku bisa memanage pengeluaran sehari-hari gitu. Kalau di pihak SKI, kami itu juga sih ada kegiatan kayak penggalangan dana, jadi penting banget untuk bisa mengatur keuangan dengan baik. Iya, aku setuju. Keuangan itu penting banget. Aku belajar berbedain mana kebutuhanku sama mana keinginanku. Masalah ini juga aku sering banget mengatur keuangan buat UKM Istiqlal sendiri, kan sering keluar gitu ya. Jadi perlu banget buat beli peralatan outdoor. Ya mungkin sering lihat, kalau lihat diskon itu ya langsung sikat. Kamu Zaki anaknya diskon banget. Tips lainnya juga itu adalah menjaga kesehatan ya teman-teman. Kadang kita terlalu sibuk sampai kadang lupa makan atau bahkan lupa untuk beristirahat. Jadi sangat penting banget ya buat jaga pola makan dan cukup tidur. Bahkan di organisasi SEMA sendiri, kita sering ada event besar yang memerlukan banyak tenaga dan juga waktu. Jadi penting untuk tetap fit. Oh gitu, bener sekali sih Tiara. Untuk itu aku setuju juga. Aku juga ngerasain hal yang sama. Terutama aku juga kan kuliah sambil kerja. Jadi jaga kesehatan tuh penting banget biar kita tahu kapasitas kita itu segimana. Kita juga kalau misalnya capek harus cepat istirahat gitu-gitu kan. Terus selanjutnya ini, selain kehidupan di kos, bagaimana kehidupan sosial kalian di lingkungan itu? Apa ada perubahan setelah tinggal di kos atau bagaimana? Aku jadi lebih banyak berinteraksi sama teman-teman kos, jadi lebih dekat karena sering ketemu. Terus juga kadang nonton film bareng, kayak masak bareng, makan bareng kayak gitu. Kalau di UKM SKI itu kayak kadang tuh ada kajian, ada acara bersama, jadi tetap bisa bersosialisasi. Aku juga kayak gitu sih di kampus, kayak aktif dan tuh selain untuk network juga buat ngisi waktu luang biar gak bosan gitu di kos. Terus juga di UKM English kelas ini kita juga sering banget diskusi atau movie night yang bikin suasana juga enak gitu guys. Seru sekali. Betul. Kegiatan di UKM Istiqlal juga aku jadi lebih banyak berinteraksi sama teman-teman ya. Terutama kalau meskipun teman-teman kelihatan sibuk, tetap ada waktu luang buat kita ngobrol-ngobrol gitu. Terutama kalau di kegiatan outdoor itu rasanya nyaman banget buat sharing sama bagi pengalaman gitu sama teman-teman. Iya, sama aku juga merasakan hal itu juga. Keterlibatan di organisasi SEMA itu sendiri bikin aku banyak belajar hal. Dari leadership, juga kerjasama dengan tim, sampai manajemen waktu juga. Banyak manfaatnya, bahkan kami juga sering ada rapat dan kegiatan sosial yang memperkuat hubungan antar sesama anggota itu sendiri. Setuju banget, bagus sekali. Gimana kalau misal kita sekarang bahas tentang adaptasi terhadap lingkungan baru nih. Jadi menurut kalian, apa yang bakal kalian lakukan untuk beradaptasi sama lingkungan kos baru? Aku mulai mengenal sama tetangga kamar kos, berteman dengan mereka, membuat suasana itu jadi lebih nyaman sama hangat. Kayak selain itu, ikut kegiatan KPSKI juga membawa aku tuh kayak merasa lebih terhubung dengan komunitas-komunitas lainnya. Aku juga setuju banget sama Afifah karena berteman dengan tetangga kos tuh penting banget. Selain itu juga aku berusaha juga untuk ikut berbagai kegiatan kampus kayak UKM English kelas ini tadi untuk memperluas jaringan pertemanan dan mendapat pengalaman baru. Sama sih, aku juga berusaha buat berteman sama tetangga kos gitu. Jadi kalau ada butuh mungkin bisa saling membantu ya buat tetangga kos sendiri. Selain itu kegiatanku di UKM Istiqlal juga Aku di SEMA juga merasa ya bahwa berpartisipasi dalam kegiatan organisasi seperti SEMA sendiri membantu aku untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Kami sering ada acara yang melibatkan banyak mahasiswa, jadi bisa kenalan dengan banyak orang atau dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya yang dari luar SEMA.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow podcast kita untuk mendapatkan banyak informasi selanjutnya. Share juga ke teman-teman kalian. Nah, sebelum kita tutup episode pertama ini, mungkin dari kalian ada nggak sih tips singkat gitu buat para pendengar yang baru pertama kali di kos nih mungkin, atau mau dari rumah pindah ke kos dari semester baru gitu? Kalau dari aku ya jangan takut buat minta bantuan. Kalau ada kesulitan, tanya teman atau tetangga kos, mereka tuh pasti mau bantu. Dan jangan lupa pula untuk tetap menjaga komunikasi dengan keluarga agar itu bisa mengurangi homesick. Terus juga atur waktu dengan baik, bikin jadwal harian atau mingguan biar semuanya itu teratur. Jangan lupa juga sediakan waktu untuk hobi, mau masuk di mana terserah kalian. Terus biar itu tuh juga tetap merasa bahagia dan nggak terlalu stres tuh guys. Ya, kalau dari saya sih jangan lupa jaga kesehatan aja, terutama pola makannya sih. Biasanya ini kan kalau udah mahasiswa ini makannya sering beli seblak atau apa gitu. Bener. Nah itu harus dikurangi ya buat jaga nutrisi yang ada dalam kita gitu. Sama juga kita juga perlu ngatur waktu buat istirahat kita, karena istirahat cukup juga salah satu faktor buat kita bisa beraktivitas dengan bugar gitu. Benar banget. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Kalau dari saya sendiri, nikmati prosesnya, pasti ada tantangan. Tapi itu bagian dari pengalaman yang bakal kita bikin kita lebih kuat dan mandiri. Jangan lupa untuk selalu mencari sisi positif dari setiap pengalaman yang ada. Oke, berarti tips singkatnya itu selain kita harus komunikasi sama tetangga kos, kita harus buat jadi kayak jatuhnya to-do list gitu ya. Apa yang harus dilakuin gitu biar teratur banget. Terus menjaga kesehatan, karena kita juga anak mahasiswa kesehatan gitu ya, kampus kesehatan, masa orangnya nggak sehat gitu. Kita harus jaga kesehatan seperti itu. Terus harus mandiri juga, berpikiran positif biar balik lagi kita harus ngilangin rasa homesick. Benar. Apalagi kita sendirian kan. Iya, ngekosnya. Lucu juga sih kalau mahasiswa kesehatan orangnya gila-gila semua. Betul sekali. Jangan sampai ya gitu. Jangan sampai ya. Gitu. Oke, setelah tips singkat sudah selesai. Wah, terima kasih banyak untuk Afifah, untuk Tiara, Najwa dan juga Jaki sudah berbagi cerita dan tipsnya bagi gimana kiat-kiat menjadi anak kos. Gitu. Semoga pendengar kita semua bisa mendapat manfaat dari episode pertama kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Terima kasih guys. semuanya. Sampai jumpa guys.